Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Kembali ke Pak Tamrin, silakan Pak, lanjutkan. Jadi saya kira Pak Jokowi lebih baik mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal yang jauh lebih penting gitu. Dan kemudian hal yang seperti ini barangkali jangan terlalu cepat bereaksi. Jangan seperti yang presiden yang sebelumnya selalu curhat-curhat itu. Nah, tapi ada yang direndahkan martabatkan selain Pak Jokowi kan ada Ibu Mega. Nah, di dalam gambar yang seperti itu, yang posisi dogi itu sebenarnya perempuan yang paling direndahkan. Nah, saya tidak yakin kalaupun Pak Jokowi memaafkan, apakah Bu Mega memaafkan gitu. Nah, kalau kita masuk ke pihak yang kedua, pelaku. Nah, pelaku ini saya kira dia adalah seorang yang betul barangkali iseng dan tidak tahu apa-apa, tidak pernah membayangkan. Dan dia adalah pelaku pelanggaran ini yang pertama kan. Nah, itu harus ditimbang oleh Polri itu bahwa ini anak muda iseng tidak tahu apa-apa dan ini pelanggaran pertama. Itu harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah Polri. Nah, kenapa kok Polri baru mempersoalkan sekarang gitu? Itu kan terjadinya sebelumnya, ya. Apa terjadi sebelumnya yang sebenarnya ada kasus yang lebih berat juga, yaitu obor rakyat gitu. Ya, obor rakyat ini yang sebenarnya harus lebih didalami karena dia menyangkut kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi di baliknya. Kalau ini kan anak ini sendiri nih yang si Arsad ini. Jadi sebenarnya secara signifikan bagi publik itu nggak terlalu, kecuali rasa kepantasan dari publik itu terganggu. Karena memang gambar itu udah keterlaluan. Gambar itu keterlaluan. Merendahkan dua manusia, satunya perempuan apalagi ibu-ibu sampai dalam posisi dogi. Itu keterlaluan. Jadi saya kira berikutnya adalah bagaimana para lawyers ini. Nah, para lawyers ini saya kira harus mengupayakan supaya kalaupun diproses masuk ke pengadilan itu ada penyelesaian di luar sidang. Jadi penyelesaian damai di luar sidang. Tapi barangkali Polri sudah sampai pada satu posisi di mana ini harus akan dilanjutkan ke pengadilan. Nah, saya kira itu juga bagus untuk memberi pelajaran kepada anak ini dan juga kepada ini manfaatnya kepada publik dan memberi manfaat kepada publik bahwa hal yang seperti ini jangan sembarangan dilakukan. Ini tindak pidana dan polisi langsung bertindak dan dibawa ke pengadilan. Nah, saya kira itu pesan penjeraan terhadap orang-orang yang iseng seperti itu dan kepada publik memang itu perlu diberikan. Dan sehingga saya lihat solusinya pada ujungnya itu barangkali tetap ke pengadilan supaya anak ini tahu itu risiko-risikonya dan teman-temannya yang lainnya suka iseng tahu ini risiko-risikonya dan kemudian disanakan oleh lawyer diupayakan supaya penyelesaian di luar sidang damai. Saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, sejauh ini apa upaya yang sudah dilakukan untuk penyelesaian di luar sidang, Pak? Ya, tentu pihak keluarga kan sudah menyampaikan secara terbuka ya. Dalam hal ini diwakili oleh ibunya untuk menyampaikan permohonan maaf dari Pak Jokowi ya dengan ekspresi seorang ibu. Dengan Ibu Mega juga jangan lupa. Gimana? Oh ya. Minta maaf sama Ibu Mega juga. Karena saya kira Ibu Mega paling terhina. Karena dia perempuan. Ya, itu sangat dimungkinkan. Ya, permintaan maaf ya. Kemudian juga kalau memungkinkan juga mengajukan ketemu sama yang dianggap sebagai korban di sana gitu ya. Mungkin Pak Jokowi juga dengan Ibu Megawati begitu. Nah, memang kalau saya sih begini, kalau saya case ini memang kalau Pak Jokowi sudah mengacungkan slogan salam tiga jari. Makna salam tiga jari adalah persatuan Indonesia gitu. Tapi makna lebih luasnya sebenarnya adalah bagaimana situasi di masa Pilpres itu ya sudahlah. Kita tinggalkan, kita tatap masa depan biar kemudian kembali lagi kita menghadapi masa depan yang lebih baik lah gitu. Nah, kalau misalnya ini proses peradilan. Tapi saya kira argumen itu jangan dibawa salam tiga jari. Karena bawa argumen salam tiga jari berarti membawanya ke ranah politik. Padahal ini sebenarnya keisengan dari anak muda yang naif. Jadi tidak ada hubungannya dengan ranah politik gitu. Jadi ini cuma keisengan aja dari anak muda yang naif. Jadi itu diselesaikan secara antar pribadi aja. Memang betul. Memang itu betul ya. Itu anak pribadi. Tetapi kan di luar sana ya, di luar sana bukan. Kalau kita sih, kalau di luar sana pasti akan terus berupaya untuk memberikan tafsir-tafsir yang secara politis, ya kan? Gitu. Jadi kalau tetap ini menjadi soal proses peradilan menurut saya justru seolah-olah ini mengembalikan proses pengkubu-kubuan situasi di masa Pilpres ke masa yang akan ke depan di tengah masyarakat. Misalnya kalau misalnya bagaimana misalnya kalau masyarakat telah terjadi rekonsiliasi ya ke depan, saya kira
makna proses penyelesaian dengan salam 3 jari menjadi penting menurut saya. Begitu loh. Gitu. Baik. Sehingga jangan sampai situasi ke depan karena efek imbas kita kan nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol. Efek situasi ketika peradilan mulai berjalan, bagaimana dunia maya memberikan tafsir atau publik memberikan tafsir terhadap proses peradilan ini, itu bukan wilayah kita. Tapi Anda sepakat ya kalau efek jerah itu memang harus di... Bro, saya sepakat. Saya juga simpatisan terhadap Pak Jokowi gitu ya. Ketika saya tahu akun Facebooknya, tentu saya sebagai simpatisan Pak Jokowi, tentu saya cukup merah kuping saya gitu ya untuk melihat kelakuan ini anak sebenarnya begitu. Tetapi sekali lagi memang persoalan-persoalan kan gini, kasus ini tentu akan punya dampak bola salju dan sebagainya. Orang akan memberikan tafsir dan sebagainya. Begitu. Itu yang saya sebenarnya menghindari suasana seperti itu yang terjadi. Tapi mudah-mudahan publik jangan membawa ke ranah publik. Ini ranah keisengan dari anak muda yang naif. Nah, kemudian langkah Polri mengangkat kasus ini sesudah Jokowi terpilih juga itu terbaca sangat politis gitu kan. Mestinya kan dulu-dulunya gitu. Nah, itu yang akan saya tanyakan kepada Pak Boy. Pak Boy masih bersama kami, Pak Boy. Pak Boy, tampaknya kita terputus. Tadi saya ingin tanyakan sebetulnya kepada Pak Boy, apakah ini kenapa baru sekarang begitu ya? Betul, jadi lebih baik sebenarnya kalau pada saat itu langsung dilakukan, itu terlepas dari ranah politik gitu. Karena Jokowi belum presiden kan, kalau sekarang dia presiden kan terasa sekali gitu, terbaca sekali gitu. Nah kemudian yang kedua saya kira gambar seperti itu menyakiti atau merusak yang apa yang disebut dengan nurani kolektif. Dalam masyarakat itu selalu ada nurani kolektif di mana manusia tidak boleh direndahkan serendah binatang. Apalagi perempuan yang ibu yang dihormati oleh semua pihak itu direndahkan sebagai binatang dengan posisi dogi. Oh itu sangat serius. Nah karena itu memang anak ini harus diberi pelajaran untuk proses penjaraan terhadap dirinya dan teman-temannya yang sering iseng dan juga publik supaya jangan berbuat hal-hal seperti itu. Saya kembali mencoba untuk menghubungi dengan Pak Boy melalui saluran telepon. Pak Boy, ada pertanyaan Pak, kenapa baru sekarang Polri menangkap tersangka? Karena apakah ini ada unsur politisnya begitu Pak Boy? Bagaimana? Ya baik. Jadi laporan polisi diterima Barreskrim itu pada tanggal 27 Juli 2014. Kemudian sejak tanggal itu memang sampai dengan tanggal 23 Oktober, masa-masa ketika, karena pada awal kan tidak diketahui siapa yang melakukan posting gambar tersebut. Kemudian diketahui setelah dilakukan serangkaian penyelidikan melalui IT dan melakukan tracing terhadap posisi pemilik akun dari Facebook yang digunakan oleh Arsyad tersebut. Jadi 3 bulan kurang lebih itu adalah proses penyelidikan dan pengumpulan alat bukti. Baru kemudian petugas bisa menemukan Arsyad itu yang bertempat tinggal di Ciracas. Jadi ketika awal dilaporkan tidak ada nama MA. Jadi hanya disodorkan gambar, kemudian langkah-langkah penyelidikan dan kemudian menemukan Arsyad. Jadi ini memang butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi ini memang cukup boleh dibilang cepat, boleh dibilang lambat ya. Karena memang untuk mengetahui posisi MA ada di mana, kalau penyelidikan dunia maya itu di IT itu agak cukup rumit, agak beda dikit dengan penyelidikan konvensional. Jadi begitulah gambaran penanganan perkaranya ya. Baik. Kemudian Pak Boy, mohon maaf saya potong, tapi tadi Pak Irfan sebagai kuasa hukum mengatakan sebetulnya ini bukan akun anonim, maksudnya namanya sudah jelas terpampang di situ. Bukankah seharusnya tidak sampai 3 bulan Pak Boy untuk menyelidiki kasus ini? Ya tapi di dalam tayangan-tayangan pun kita nggak ngerti di mana alamatnya ya. Coba kita gimana tahu apakah kita punya Facebook, apakah kita selalu menyebutkan atau ada nama-nama atau alamat dari pemilik akun, kan tidak ya. Jadi umumnya dalam hal ini ya tidak diketahui keberadaannya. Bisa kadang-kadang kasus seperti ini itu posisi pelaku di luar negeri. Karena ini adalah
dapat dikatakan transnasional crime ya. Jadi bisa lintas negara, jadi dioperasionalkan jauh dari kita. Itu lebih sulit lagi tuh kalau ternyata pelakunya di luar Indonesia. Baik, Pak Boy, kemudian apakah menurut penyelidikan Polri, apakah ini asli hasil editan dari tersangka atau mungkin ini hasil dari pembuatan dari orang lain tapi kemudian dibagi gitu, karena ini berbicara di media sosial begitu? Ya, ini memang masih dikembangkan terus ya. Jadi sedang kita kembangkan, termasuk asal-usul gambar ya. Jadi sedang berjalan prosesnya ya. Oke, baik. Pak Boy, lalu kemudian pertanyaan saya selanjutnya, bukankah pada saat masa Pilpres kemarin itu ada begitu banyak meme-meme yang beredar yang kemudian bahkan itu mungkin tidak sebesar penghinaan seperti yang dilakukan oleh tersangka, tapi kemudian begitu banyak meme yang beredar dan kemudian itu sifatnya juga penghinaan juga. Bukankah seperti itu, Pak Boy? Dan tidak hanya menyerang kepada Presiden Jokowi saja. Benar. Jadi hari ini pun banyak penghinaan sedang kita bicarain. Tetapi kan tidak serta-merta polisi ini langsung tahu. Itu ada jutaan konten di dunia maya itu. Jadi gimana polisi harus mengetahui jutaan konten yang ada di dunia maya, kemudian polisi harus melakukan langkah-langkah penyelidikan. Jadi tolong dipahami, tentu juga kondisinya dibantu dengan pihak-pihak yang mengetahui, menemukan ya. Jadi kalau laporan-laporan yang masuk ke kita dikaitkan dengan adanya temuan pihak-pihak tertentu dan merasa dirugikan dalam hal itu, semuanya berjalan prosesnya ya. Oke, baik. Berjalan proses. Baik, Pak Boy, Pak Tamrin dan juga Pak Irfan, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.